Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alivia Divatiasari, bisa dipanggil Livi dari program studi Ilmu Komunikasi kelas F3. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa jawaban saya terkait materi dan juga konsep diri dan self awareness yang menjelaskan bagaimana peran interaksi serta hubungan yang kita bangun dengan orang lain dalam menggambarkan atau menentukan gambaran dan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, yang pertama aku akan membacakan ya penilaian untuk aku sendiri dan dari aku sendiri. Maksudnya itu kayak bagaimana sih aku memandang dan menilai diri aku sendiri dengan beberapa kata sifat. So, yang pertama. Nah, yang pertama ini setelah aku merefleksi diri ternyata itu aku adalah orang yang baik. Of course. Yang kedua, aku itu pemalu. Yang ketiga, aku ekstrovert. Tapi kadang-kadang juga introvert sih ya, teman-teman. Tapi kayak lebih mendominan ekstrovertnya. Terus yang keempat, aku itu orangnya panikan. Dan semua orang pasti itu kayak, of course aku panikan. Terus yang berikutnya aku teliti, aku pribadi yang kuat, aku rajin, rendah hati, sabar, dan juga orang yang jujur. Tunggu dulu teman-teman. Nah, jadi aku ngambil dua orang yang aku wawancarai, yaitu yang pertama ada ayah aku sebagai orang tua atau sebagai personal yang deket banget sama aku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan gimana sih jawaban dari ayah aku. Of course, check it out. Matanya Alivia Divatiasari keras, banyak omongnya tapi suka diam, pemaaf, suka menolong, suka nangis, baik hati, tidak sombong, suka teledor, rendah hati dan jujur. Nah teman-teman, jadi itu ya jawaban-jawaban yang oh my god, kayak di luar dugaan kita ya, karena di luar penilaian kita juga, karena kita juga nggak boleh ya berekspektasi bahwa penilaian yang kita buat sendiri, self awareness yang kita nilai sendiri, yang kita lihat sendiri pada diri kita, yang menurut kita ada pada diri kita, itu nggak berarti ada bagi orang lain gitu. Jadi orang lain tuh punya hak buat nilai kita itu bagaimana, dengan melihat branding kita, melihat sifat kita, melihat apa yang kita lakukan. Apalagi yang menilai itu orang terdekat, pasti itu kayak bener-bener fakta dan real banget gitu ya. Oke, so yang kedua ini aku mewawancarai personal yang menurut aku dekat dan mengerti aku dan menemani aku ya. Yang kedua ini ada my boyfriend, yaitu pacar aku. Jadi aku mewawancarai pacar aku, guys. Oke, so ini dia kata pacar aku terkait aku. Tuh, baik orangnya, dua juga penyabar, juga enggak, tiga juga sering panik, empat sering cemas berlebihan, khawatir juga, lima cengeng, enam bekerja keras soal tugas dan kegiatan, juga penyayang, jahil, 9 manja, 10 mageran. Yes, of course. So, apa ya, lucu-lucu ya. Dan banyak hal yang menurut aku enggak, tapi bagi orang lain iya. Nah, dari wawancara itu aku menemukan yaitu yang pertama nih ada open area. Dan open area itu yang ada dalam list aku dan ada juga pada list orang terdekat aku dan juga list pasangan aku. Yang pertama ada aku tuh jujur orangnya, of course. Yang kedua aku baik hati. Yang ketiga aku panikan. Yes, aku tadi bilang apa? Aku pasti panikan bagi orang lain. Yang keempat aku ikut cengeng dan kayak ya setiap apapun yang aku lakuin, aku capek, aku bahagia, aku sakit, bla bla, aku pasti nangis, nggak tahu, itu kayak udah bawaan. Yang kedua ada blind area, yang dimana itu adalah tinggal ada dalam list aku, tapi ada sama list orang terdekat aku. Yang pertama ada wataknya itu keras, yang kedua ada silent treatment,
Yang ketiga ada cengeng, yang keempat ada cemas berlebih, yang kelima ada pekerja keras, yang keenam ada mageran, jahil, dan manja. Yang berikutnya ada hidden area. Nah, hidden area ini ada dalam list aku, namun gak ada nih dalam list pasangan atau orang tua yang udah aku wawancara tadi. Yang pertama, aku tuh kuat. Menurut aku sih aku kuat ya, meskipun aku cengeng. Yang kedua, aku pemalu. Meskipun aku ekstrovert dan banyak omong, aku tetap pribadi yang pemalu, guys. Yang ketiga tuh orang yang rajin, ya meskipun kadang-kadang. Yang keempat, aku tuh orangnya teliti. Dan yang terakhir, aku tuh orangnya sabar. Menurut aku ya. Nah, jadi itu teman-teman yang menjadi penilaian dari jawaban-jawaban yang ada pada diri aku dan dan menurut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dari informasi orang terdekat aku, menurut dia ternyata aku itu wataknya keras atau keras kepala. Yang kedua, aku tuh cengeng, suka diam, mungkin silent treatment ya. Terus habis itu suka teledor atau banyak ngomong dan juga rendah hati. Yang kedua, menurut pasangan aku atau menurut person yang aku wawancara yang kedua atau boyfriendku, yang pertama aku tuh orangnya panikan, yang kedua aku itu suka cemas berlebihan gitu, yang ketiga aku tuh pekerja keras, yang keempat aku mageran, manja, dan jahil. Nah teman-teman, lantas apa sih yang aku harus lakuin dari beberapa hal yang menjadi penilaian orang lain yang menurut aku itu buruk gitu ya. Yang pertama itu ada panikan. Nah, kualitas diri panikan ini benar-benar kualitas yang gak baik ya teman-teman, apalagi diterapin di organisasi ataupun ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu apa sih yang harus aku lakuin atau target capaian aku selanjutnya, aku harus ngapain? Nah, target aku untuk menghindari panikan itu adalah menjadi pribadi yang lebih tenang. Jadi mungkin lebih menghadapi situasi itu dengan pelan-pelan gitu ya, dan menyusunnya dengan pelan-pelan juga. Nah, langkahnya itu ada menyusun hal-hal yang akan dilakukan biar lebih tenang nih. Yang kedua, lebih mengontrol diri. Jadi kalau kita itu panikan, pasti itu berdampak juga di sekeliling kita dan itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua nih, aku orangnya mageran. Nah, target capaian aku apa ya menjadi orang mageran biar aku tuh nggak mageran ya, menjadi pribadi yang lebih produktif. Contohnya yang aku harus lakuin, yang pertama itu aku bisa nih mencatat kegiatan yang akan dilakukan, kayak pagi ini ngapain, sampai nanti malam ngapain, habis itu melakukan kegiatan tersebut dengan terstruktur. Jadi aku harus benar-benar nerapin dan melakukan kegiatan itu, jangan kayak besok deh, itu benar-benar nggak akan kelakuin. Yang ketiga ada mencoba keluar dari zona nyaman. Nah, ini tuh bener banget ya teman-teman, kita itu nggak boleh terlalu nyaman sama zona nyaman ketika kita lagi banyak tugas atau situasinya lagi crowded banget, lagi dibutuhin orang. Jadi itu nggak boleh ya. Yang ketiga ada cengeng. But menurut aku cengeng ini bagi perempuan itu relatif ya, kayak pasti semua perempuan itu cengeng karena anak perempuan itu udah kayak nempel banget cengeng gitu ya. Tapi kita juga bisa mengontrol rasa cengeng atau suka nangis itu dengan cara lebih mengontrol diri untuk lebih sabar, kayak lebih introspeksi diri, aku harus ngapain ya selain aku menangis, kayak gitu. Yang kedua ada hal-hal yang aku lakuin, harus mencoba untuk nggak menangis. Of course pastinya nggak menangis itu, mencoba nggak menangis itu susah, tapi kita bisa kendaliin emosi kita sendiri guys, karena kalau kita menangis di hal yang nggak tepat itu bisa menyusahkan orang lain juga. Habis itu kita lebih bercerita ke orang terdekat, kayak sharing-sharing kayak perasaan kita itu sekarang lagi kenapa gitu ya, supaya kita juga ngerasa ada yang mengerti kita gitu, jadi kita nggak cuma nangis aja kayak gitu. Nah, terima kasih. Jadi itu beberapa jawaban dari hasil wawancara aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye bye, so enjoy.